Kembali lagi di YouTube channelnya Production bersama gue Rizwan di acara yang kita belum dapat namanya. Jadi mohon teman-teman yang lagi nonton silakan masih diperbolehkan untuk mengirimkan komen tentang kira-kira acara ini enaknya namanya apa. Iya nggak? Soalnya gue bingung nih karena kemarin ada AA. Sekarang AA nggak ada. Tadinya namanya Ababil, bahas mobil. Sekarang nggak ada AA. Jadi tinggal bahas mobil doang kayak gitu. Nah, untuk kali ini kita lagi ada di OCD di Automotive Care and Details. Itu di daerah mana, Teng? Jalan Raya Kebayoran Lama. Jalan Raya Kebayoran Lama. Nomor 153. 153 Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Nah, ini kebetulan adalah owner dari si Evo kuning ini nih. Mas Bastian, apa kabar, Bas? Baik. Sehat ya? Sehat. Nah, buat teman-teman yang kemarin jadi kemarin tuh ada vlogan bareng, lo jalan-jalan bareng sama A kan? Nah, kemarin tuh ada yang ngomong, Mas, tolong dong bahas Evo kuningnya. Oh iya? Gitu, iya. Oh. Nah, ini dikabulkan kita bahas Evo kuningnya. Nah, dari permulaan dulu nih, Bas nih. Gue pengen tahu ini mobil tahun berapa? Mobil 95. 95. Nah, ini kan ini sekarang udah berbentuk jadi Evo 3. Iya dong? Iya. Ini basicnya asli Evo 3 atau memang dari basicnya Lancer Lokal. lokal? Ini convert. Convert. Aslinya GLXi tahun 95. Oke. Automatic. Matic tadinya? Aslinya Matic. Ini lu beli dari baru atau gimana? Enggak. Beli bekas mobilnya. Tahun? Waktu itu 2004. 2004. 2004. Nah, kalau sedikit kita flashback, kenapa milih Mitsubishi Lancer? Nggak ada kepikiran sebenarnya awalnya pakai punya ini ya. Jadi ini sebenarnya mobil pemberian bokap gua. Mobil pertama pas waktu itu gua SMA kelas 2. Jadi bokap kan bengkel ya dulu. Dia ada request dari customer sebenarnya buat convert Lancer lokal jadi Evo 3. Ganti mesin waktu itu, sorry. Ganti mesin. Itu tahun? Itu mungkin tahun 2003 kalau nggak salah. 2003? Zaman itu ya, 2003. Masih jarang berarti ya? Itu proyek awal tuh. Zaman dulu kayak belum banyak yang convert atau mungkin belum ada kali yang convert. Jadi pertama kali dia bikin jadi ganti mesin ya, mesin jadi front wheel. Jadi front wheel. Tapi udah pakai mesin Evo. Mesin Evo, body GTI, mesin Evo, front wheel. Oh, front wheel. Body belum ada jadi body kit jadi Evo 3 belum. Udah. Oh, udah. Body udah, tapi front wheel. Oh, tapi front wheel. Front wheel Evo kan identiknya four wheel. Betul. Ya kan? Nah, udah dari situ dicoba, enak mobilnya. Enak. Terus bokap beli 2 half-cut waktu itu. Evo 3. Intinya dia pengen bikin jadi four wheel sebenarnya. Cuman itu half-cut kondisinya dijual. Jadi dibeli untuk didagangkan kan. Iya. Saat itu nggak laku. 2003 tuh nggak laku. 2003 2004 itu nggak laku. Zaman itu half-cut mobil ini masih gue sebut harga ya. Kurang lebih di 45 juta. Zaman tahun itu. 45 juta dapatnya apa aja? Hah? Dapatnya apa aja? Half-cut. Half-cut berarti setengah ya ke depan. Ya, kap mesin, bumper, lampu, body kit, mesin. Body kit full. Body kit jadi set skirt, bagasi, bumper belakang, lampu belakang pun tuh dapat. Sistem four wheel, lantai belakang sama apa namanya? Gardan, tangki bensin. Yeah. Oh iya, tadi kita sempat ngobrol. Kalau si tangki bensinnya si Evo sama si Lancer itu berbeda ya? Beda. Karena si tangki bensinnya si Evo itu kalau Evo ada cegokannya buat lewat si gardan. Oke. Terus buat lewat popel ya. Dah dari situ sama nggak laku dulu nih. Terus kayaknya gue waktu itu minta mobil. Ditawarin lah ini, mau nggak bikin udah jadi Evo 3 belum kan? Belum, kan mobilnya punya, masih basicnya itu. Kan punya half cut-nya judulnya kan. Iya. Bikin aja Evo 3. Oke lah. Gua pada saat itu ya anak SMA di gua ya. Demennya mobil baru. Iya. Demennya mobil baru. Iya. Tapi gue ditawarin mobil
tahun 95 anggapannya kan. Oke, terus akhirnya ya gue mengiyakan, gue disuruh nyari mobil, cari Lancer yang bentuknya Evo 3, pokoknya mau GLXi, mau GTI, yang penting murah. Yang dilihat murah dulu, karena kan intinya yang dipakai cuma rangka tuh. Iya sih, benar sih, karena ya kan? tadi kalau kita tadi dengar ceritanya udah body kit udah lengkap, udah. Terus mesin udah ada, dan kalau half cut itu udah sama kaki depan ya pasti ya? Udah sama kaki depan, terus tadi lu bilang kopel segala macam udah dapet, sistem 4 wheelnya udah dapet semua, sama rantai lantainya ya? Betul, udah. Ya udah, dari situ gue nyari di iklan koran. Masih koran. Benar. Iklan koran. Ex wanita. Iya enggak? Atau ex dokter. Bagus. Pokoknya PS, PW ya kan ada kan. Power steering, power window ya. PS, PW. Zaman itulah. Udah tuh, gua nyari dapet kebetulan dapetnya ini GLXi tahun 95. Angkanya waktu itu masih masuk akal banget. Saat itu. Seingat gua 42,5 juta mobilnya. Zaman itu. Yeah. Ya udah, akhirnya dipanggil tuh orang, ketemuan lah ke bengkel Babe. Nyampe sana, bokap cuma ngeliat kondisi sasis, dikeker, oh masih lempeng, surat akur, apa pajak hidup bayar. Karena yang dibutuhin tuh sebenarnya cuma sasis doang ya? Iya. Ya kan, karena tapi juga sasisnya harus benar-benar lempeng. Bener kan? Harus lempeng. Jadi yang dilihat ya sasis lempeng kan kelihatan, mobil kan lempeng apa nggak kelihatan. Terus tulangan depan ini semua dilihat. Iya, kayak nggak bekas nabrak atau segala macam ya. Iya, yang penting nggak ada bekas crash. Dilihat kolong aman semuanya, udah. Ya kalau body cat butek segala macam nggak ada masalah deh. Emang kan awalnya dipasangin body ini, mesin ini, pokoknya full convert ini semua ya. Body kan dikerok lagi, dicat lagi, restorasi lagi. Iya, restorasi. Nah, ini juga pesan buat teman-teman. Jadi sasis mobil itu ibarat pondasi kalau di rumah. Jadi lu harus yakin banget mobil yang lu ambil itu sasisnya bener, nggak bekas crash ataupun bisa dibilang kayak miring atau segala macam lah. Pasti kan kalau udah ada impact itu sasis tuh pasti gerak lah. Apalagi mobil yang tua. Ya kan, pasti ada flexnya, pasti ada metal fatigue segala macem, sama karat, iya. Jadi bahaya. Tuh harus diperhatiin benar-benar tuh kalau teman-teman mau ngebangun mobil, emang harus basicnya tuh harus bagus dulu, biar nanti mobilnya pun enak kelihatannya. Betul. Iya kan? Benar. Nah, sekarang kita tanya buat proses dari perubahan dari si Lancer Galaxy ini menuju ke Evo. Oke. Yang pasti dirondolin dulu semua, dilepasin, disisain sasis, body shell. Iya, body shell. Nah, kan harus masang 4 wheel. Iya, benar. Karena aslinya mobilnya 2 wheel. 2 wheel. Betul. Jadi waktu itu bokap gue sendiri nyari data, langsung ke Jepang. Dilihat apa? Ya dia minta data tentang sasis ini lah. Gue sendiri teknisnya nggak tahu. Intinya dia minta ukuran total semua. Nanti pemasangannya tuh di jig. Oke. Di jig. Jadi lantai bawahnya itu diganti. Diganti sama yang punya Evo. Evo-nya. Karena kan di situ ada dudukan kaki-kaki belakang, semua full beda dari situ. Udah sih dari situ yang paling ribet cuman itu aja. Sisanya plug and play ya. Mesin segala macam semua sama kok. Tinggal ya kalau lo Honda tinggal dari Estilo ke B kan. Oke, tapi wiring sama? Pakai punya Evo 3. Iya, Evo 3 ya. Semua. Oke. Full. Terus kalau mau ngomongin perbedaan dari si Evo 3 sama Lancer lokal. Oke. Kalau kita ngelihat bentuknya kan pasti beda nih. Bentuk tapi beda. Apa aja sih yang perbedaannya kayak dari body parts? Body parts? Bumper pasti beda. Bumper, kap mesin, fender beda. Oh, bumper, kap mesin, fender beda. Lampu? Fender tuh di sininya lebih kurus ya. Lebih begitu tuh bentuknya. Kalau Lancer yang GLXi GTI dia gembung. Oh, malah lebih gini ya dia. Yang ya, kalau yang ini lebih begitu tuh. Iya, kalau depan sini lebih kurus. Gembungnya rata. Ya, benar. Jadi ini kelihatan kayak ada fender kecil gitu. Iya. Kayak di white gitu ya.
Beda di situ. Side skirt juga beda. Side skirt, bumper. Side skirt, bumper, lampu sama. Lampu depan sama lampu sen beda sama ini. Ini lampu sennya kan rata. Iya benar. Kalau kayak Estilo tuh sen JDM sama sen sini beda. Kalau sen sini nongol, sen JDM flat. Flat ya. Tapi kalau si sennya sendiri, apakah ada beda bentuk atau cuma beda warna aja? Warna sih. Beda warna aja doang. Dia ember ya? Iya. Oke. Terus si side skirt ada tulisannya Evolution 3, spion sama? Spion sama, mana retract. Oke. Terus si wing belakang, Wing udah pasti belakang. kan itu adalah keren banget menurut gua kalau dari belakang tuh wing ini sih udah paling bener. Terus sama bumper belakang apa? Bumper belakang sama? Bumper belakang kalau belakang sama. kan add-on. Add-onnya. Ada add-onnya doang Iya, ya? bumpernya sama. Oke. Oh enggak, sorry. Kalau bumper yang Galaxy setahu gua belakangnya lebih monyong. Iya, lebih benar. panjang. Yang GTI yang Yang pendek. GTI kayak gini. Oh, jadi Yeah. kalau basic kayak GTI berarti nggak usah ganti bumper belakang. Iya, Cuma tinggal nambahin add-on doang. add-on. Bener ya? Betul. Terus sama lampu belakang? Sama ya. Kan dia ada fog lamp. Itu ada fog lamp, bener Yeah. di samping itunya. Maksudnya lampu tail lightnya Sama. doang itu sama. Cuman yang di bagian dalam garnish Iya. itu ada yang fog lamp lu bilang di samping kanan kiri. Iya. Itu nyala nomor ya? itu ya. Kalau lokal kan nggak nyala ya? Nggak nyala. Iya, hanya reflektor aja. Iya, bener. Iya kan? Kalau ini nyala. Nyala, ada saklarnya di dalam. Iya. Sama kaca belakang. Kaca belakang, wiper. Iya kan? Ada wipernya. Iya. Iya kan? Ya, itu bedanya tuh. Sama di bagasi sebenarnya kalau lu lihat di balik jok belakang itu ada kayak tulangan bentuknya begini nih. Oh. Evo tuh ada kayak gitu. Kalau Lancer lokal nggak ada. Untuk lebih rigid kali ya? Iya. Itu reinforce dari sasisnya kali ya? Betul. Ya yang X gitu tuh. Kalau Evo blong aja. Lancer lokal blong aja. Blong. Jadi kalau kita buka buka jok belakang bisa langsung nembus Iya. ke bagasi. Kalau ini kan nggak bisa buka jok. Oh. Gitu. Iya. Oke. Terus kan udah sekarang udah ngomongin masalah tadi udah ngomong convert dari si interior juga beda ya? Interior. Jok kan udah pakai Recaro. Jok kan standarnya emang Recaro. Hmm. Warna sih paling yang beda. Warna interior. Galaxy lokal itu warnanya abu. Hmm. GTI itu warnanya hitam. Ini? Di antaranya. Di antaranya. Iya. Nah, sekarang kita ngomongin masalah modifikasi dulu nih. Oke. Modifikasi. Yang udah lu modifikasi di mobil ini kan beda sama Lancer Evo 3 dalam bentuk standar. Apa aja sih yang udah lu upgrade? Kita mulai dari engine dulu karena ini Evo. Oke. Engine ya piston, stang, Ganti semua tuh ya. cam, retainer, valve, kayak gitu-gitulah. Udah semuanya. Jadi kalau ngomongin ganti semuanya ganti. Untuk masalah turbonya apa kalau gedein? Turbo ya digedein. Pakai apa turbonya? Force Performance HTA 3582 itu GT35. GT35 cuman bikinannya Force Performance. Oh, jadi Force Performance, ya. si billet kompresor billet ya. Yang di dalam tuh yang muter. Kompresor billetnya itu bikinannya dia. Luarnya? Bodinya Garrett. Oh, bodinya Garrett, tapi Bodinya dalamnya Garrett. Force Performance. Jadi kita belinya di Force Performance. Oh iya, tapi tetap casingnya si Garrett, tapi Casingnya dalamnya Garrett. pakai Force Performance si Betul. turbinnya. Oke. Terus sama intercooler. Ini intercooler gua nggak tahu nih Taiwan apa. Tapi digedein. Digedein. Ya kan Volumenya jauh. digedein. Volumenya digedein dari standar. Lebih tebel sedikit. Tadinya gua mau ganti yang gede. Cuman mesti nyok bumper, gua nggak mau. Jadi mendingan masih standar, kelihatannya ya nggak terlalu gede, tapi dia tebel, volumenya nambah. Itu aja sih. Oke. Di situ. Nah, kita ngomongin mesin sekarang. Yang pasti teman-teman tanya, berapa sih HP-nya? HP. 08 salah tuh ya, itu nomor HP. HP-nya terakhir dyno itu dapat paling ngepolnya ya. 493 wheel. WHP 493 wheel horsepower. ngebut tuh ya. Buat teman-teman yang nggak tahu cara konversi dari HP ke WHP, misalnya HP-nya 500, WHP-nya itu tambahin 30%, kalau nggak salah benar gitu. 20 lah kurang lebih. Soalnya ini gue dynonya kemarin wheel horsepower-nya itu bukan bener-bener di roda. Oke. Dynonya pakai Dynapack.
Kalau nggak dicopot. tahu, Dynapack itu kan bannya dicopot, dimasukin langsung, ke hubnya langsung. Jadi kayaknya loss-nya nggak sebanyak yang kalau di roda. Ah. 20%. Paling banyak deh. Ya 20% bedanya berarti ya hampir 100 ya. Ya kurang lebih. Lumayan ya. lumayan. Ya, 100 itu tapi setelan yang paling polnya ya. Pakai bensin? Paling pol pakai Pertamax Turbo itu. Pakai Pertamax Turbo? Pertamax Turbo. Kenceng ya. Tapi udah pernah nyoba pakai bensin VP gitu? Dulu. Atau racing fuel? Dulu pakai racing fuel nggak pernah di dyno. Oh nggak pernah di dyno? Nggak pernah di dyno. Jadi HP misterius. Tapi ini adalah beberapa yang salah satu yang daily atau bisa masih dibilang street. Iya. Iya ya kan, Masih kalau banyak kan iya, karena tadi gue nyobain AC-nya dingin, mobilnya kenceng kayak itu wajib kalau AC dingin. Oh iya. Waduh. Hidup di Jakarta. Iya. AC nggak dingin yang katanya nggak apa-apa lah, mobil harian nggak pakai AC ya. Nggak bisa. Kalah. Lu bohongin diri lu sendiri itu yang ada lu datang ke tempat orang, oh lepek banget habis kehujanan bagaimana sih? Nah, nggak ada AC-nya mobilnya kan. Nah, selain abis itu kita ngomongin kayak kaki nih, Teng. Oke. Ya kan? Kayak kaki apa aja yang udah di-upgrade? Kaki rem shock breaker, bushing. Bushing ganti semua. Bushing ganti. Soalnya kan udah pada pecah. Oke, pakai original atau pakai aftermarket? Casco, pakai pilobol, diganti pilobol semua. Iya. Biar lebih rigid tuh ya mobilnya. Biar iya sama lebih awet. Iya. Ya, kalau pakai karet sih pasti jauh lebih nyaman ya. Iya benar. Kalau pakai ini lebih ada bunyi-bunyi. Pasti. Cuman jujur nyari part standarnya juga udah mulai susah. Iya. Jadi ya udah ganti ke aftermarket. Iya, karena bushingnya mungkin nggak kuat juga ya. Kalau misalnya bushing mungkin standarnya Lancer berapa, habisnya sekarang 493 WHP katanya bushingnya nggak kuat bos, nahannya katanya double dua. Nah jadi di upgrade-nya benar sih, tapi kalau itu benar dibanding beli terus, ya kan rusak lagi, nah beli sekali lebih awet, ya kan. Nah coilover pakai apa? Coilover Aragosta. Type S. Type S. Itu bedanya Type S sama Type yang biasa? Type S itu upside down. Oke. Beda di situ aja sih. Terus sama ini. Jadi Aragosta pertama kali juga kayaknya gue yang pesan Aragosta buat Evo 3 di Indo. Jadi teman kita, si Ricky, gue nanya sama dia, Aragosta buat ini, akhirnya di search sama dia, ditanyain bisa, tapi pilobol atas, lu tadi kalau lihat pilobolnya warna biru, iya benar, itu Casco. Oke. Jadi si Aragosta kayak nggak bikin buat mobil ini. Oh. Jadi dipaketin sama dia pakai pilobol atas Casco. Tapi udah dari Aragostanya? Dari sana. Oh. Dan dia mention emang atasnya pilobolnya pakai Casco. Keren. Berarti gue pikir tuh lu malah ganti sendiri. Oh enggak ya, lu dari enggak kerajinan gua ganti gitu. Kalau udah dapat ngapain? Iya. Gue pikir lo mau upgrade, soalnya kan kayak pilobol mungkin ada yang bisa lebih, mungkin lu bisa miring banget -9 gitu depannya. Nggak kepikiran tuh ya. Nggak ada, jangan. Terus kalau misalnya ngomongin rem juga kalau gue lihat udah di upgrade nih. Remnya pakai apa dan speknya gimana, Teng? Happy Racing 4 pot. 4 pot ini gue lupa tipenya apa. Ininya kayak apa? 286. Rotornya ya, kayak 286 ya. 286 ya. Kalau misalnya kayaknya bisa pakai 15 ya. Kayaknya sih begitu, masih banyak masih nih. agak lowong ya, 28. Iya, 286 deh kayaknya nih, bener. Terus kalau ngomongin masalah kaki, mungkin ada lagi yang mau ditambahin? Kayak atau si kopelnya udah lu ganti atau ini mau masih OM semua? Oke. Nggak ada sih, cuman itu aja. Oke, kalau velg? Gue lihat nih, ini lucu nih teman-teman. Velgnya yang depan concave. Iya kan? Karena gue lihat dari tadi, yang depannya concave. Speknya berapa tuh? 16.7, depannya T25. 25, belakangnya 42. 42. Nah, ini tanpa spacer semua. Tanpa spacer. Justru karena itu. Iya. Jadi gini, awalnya gue udah sempat ganti velg beberapa kali lah ya. Dari standar ganti Rega Master. Terus habis itu sempat pakai Advan RG. Iya.
Iya, iya. Kalau pernah tahu dah, Advan RG itu speknya 16.7 ET44. Gua agak nggak stok sebenarnya pakai spacer. Suatu saat ada temen gua tiba-tiba nawarin bangun tidur tuh di WhatsApp. Bas, gua ada pelek Evo 3, lu bisa bantu jual nggak? Cocok. Apaan? T37. Wih, warna apa? Bronze. Mantap nih. Speknya berapa? 16.7. EP-nya kalau nggak salah 44 sama 25. Mata gue langsung melek, coy. Yang bener lu. Kirimin foto. Kan gue ngincer ini ET25, gue pasti nggak pakai spacer. Makanya ini di camber. Di camber. Terus kan camber itu juga gara-gara gue belakangan demen track day. Iya. Jadi bikin miring dikit biar enak lah belok. Iya. Nah, iya. Tapi untuk gerak situ, four wheel nih, kita kan lagi ngomongin, abis itu lu tadi ngebahas tentang camber. Ngomongin four wheel, setelan yang benar di four wheel, depan tetap lebih miring untuk track. Wah, lu ngerasanya aja. Gue jujur kurang expert buat yang kayak gituan. Cuman dari pengetahuan gue ya, Evo kalau lu mau kencang di track, cambernya depan belakang mesti tinggi. Sama. Gedean depan. Gedean depan, cuman mesti gede ya pokoknya. Kayak 12 gitu, Neng. Buset, 12. Mas, ini kok saya ngikutin Mas sampai tinggi kok lari-lari. Ya. Tapi sesuai ya maksudnya. Ya. Tapi miring lah gitu ya. 3,5 4 bisa tuh. Oh, 3,5 4 bisa. Ini gue sekarang 3 tuh. 3 ini. Oke, belakangnya? Belakang 1 kayaknya ya. 1 sampai 1. Iya. Tapi berarti benar ya sama kayak kalau untuk mobil FWD juga kayak gitu katanya. Iya. Jadi depannya itu harus lebih miring dibanding belakang kalau benar. FWD. Cuman belakangnya biasa kalau Evo bisa sampai 3 juga. Bisa sampai 3 juga? Bisa sampai 3 juga. Karena Evo kan bukan Evo, 4 wheel. Apalagi Evo nih, 4 wheelnya masih ejaan lama. Ada cenderung understeer. Makanya kadang orang yang balap tuh dia demen, kalau Evo 3 nih ya, ngomongin Evo 3, dia demen pantatnya dibuang-buang. Iya, digeser gitu. Digeser, iya. Makanya belakangnya mesti loose. Dan itu makanya dimiringin rodanya. Iya. Iya kan? Iya. Karena saat lo miring, mobilnya bisa lebih loose. Iya, iya dong. Betul. Kalau lurus kan grip. Iya, nge-grip banget jadinya. Jadi ngecot-ngecot. Oke. Kurang lebih gitu. Teng, ini kita udah ngomongin masalah track day. Terus, kalau lu udah pernah ngitung waktu best time lu? Aduh, pernah sih. Cuman ya berapa ya? Paling bagus ya? 154. 154. Kalau drag race? Drag race dulu sempat 10.8. 10.7 tuh sempat sekali 2 kali. Kencang ya. Cuman itu pakai racing fuel ya, man itu. Oh, pakai racing fuel. Iya. Oke. Terus nah, selain dari itu, modifikasi apa lagi yang udah lo lakuin di mobil ini? Tadi gue ngeliat sih yang paling nyita pandangan gue tuh si stiker Sally, benar. Wear stiker Sally namanya. Lo ada itu nggak sama Sally? Oh, sorry. Sally ini karakter lain. Oh iya. Ini kalau Sally yang tadi gue bahas itu ada masalah pribadi antara Jawir dan Gatot gitu. Oke, kenapa Teng lu tambah stiker itu? Itu lucu tapi gue jujur gue kayak lu salah satu ciri khas lo di wing belakang lo. Oh gitu ya? Yeah. Jujur gue iseng sih kamerin itu. Tapi karena gini, gue suka chat pakai line zaman dulu. Sekarang kan udah orang beralih ke WhatsApp ya. Dulu pas pakai line itu gue sering pakai stiker Sally. Terus gue lihat, mukanya kan kayak lucu lah kalau menurut gue. Terus mobil gue pas kuning. Gue cari spot di mana ya yang kira-kira lucu. Gue cuma gitu doang sih sebenarnya. Lucu juga tuh kayak gitu ya kan. Sama nih teman-teman mungkin kalau misalnya ngelihat Evo kuning, pasti lebih jadi kebayang sama mobilnya si Jackie Chan di film Thunderbolt.
Iya. Bener ya? Lu ngecat kuning ini dasarnya apa, memang lu mau, apa lu terbayang dengan si mobilnya si Jackie Chan di Thunderbolt Ada. itu atau? Ada? Ada. Jadi awal-awal kan mobil gue pas jadi, bener-bener yang gue bilang 2005 itu. Itu warnanya abu-abu. Graphite Grey Evo 8MR. Iya. Ngambil contoh warnanya dari situ. Iya. Terus kurang lebih 2011 ya kayaknya ya. 2011 itu intinya waktu itu mobil pernah ada problem di bengkel lama nggak dikerjain. Ya gue sekalian, bokap gue juga waktu itu ada bengkel cat. Oke. Jadi sekalian gue ganti warna. Nah pas ganti warna itu pilihannya putih, merah, hitam. Kuning ini belum kepikiran sebenarnya. Oke. Putih, gue mikir kok zaman itu udah mulai banyak Evo 3 warna putih yang beredar. Iya. Putih, ntar lama-lama basi nih. Maksudnya jadi sama semua. Iya. JDM di putih ya kan? Pasti kan, orang kan mikirnya kayak gitu kan, putih itu JDM, build up segala macam gitu. Terus merah gue lihat lama-lama kayak kurang ya. Gue sendiri kurang suka gitu mobil warna merah sebenarnya. Terus hitam, gue sebenarnya suka hitam. Cuman mikir ngerawatnya. Iya sih, itu gue setuju sih. Itu mikir ngerawatnya, lemak dikit kelihatan, debu dikit kelihatan. Iya. Nyari-nyari lagi kuning. Kepikiran tuh Evo 3 Jackie Chan kuning ya. Iya bagus juga ya. Cuman kuningnya pucat, gue nggak suka. Iya. Itu Dandelion Yellow Evo 3, emang aslinya kan. Gue lihat-lihat lagi, gue ketemu yang serak kuning pas di sini. Ini kuning Champion Yellow namanya. Champion Yellow? Suzuki Sport. Nah, ini kan tadi dari Champion Yellow-nya Suzuki Sport. Itu cat langsung lu aplikasikan atau lu tambahin misalnya kayak dicampur warna apa gitu? Enggak sih. Enggak ya? Jadi memang standarnya Champion Yellow. Standarnya dia, ya udah itu diaplikasiin langsung. Karena mungkin enaknya saat lu misalnya ada amit-amit kenapa-napa ngesel bisa lebih gampang kali ya? Iya nggak sih? Jadi catnya nggak bakal berubah gitu, nggak bakal belah segala macam ya kan? Kalau lu cat marble ya malu pusing. Gila bunglon gitu. Marble keramik mana kemarin yang ada contohnya? Keramik yang ini sama keramik yang itu ya? Keramik yang ini beda lagi contohnya. Karena dulu gitu kan marble kan kayak keramik kayak marmer ya kan? Iya. Datang, Mas, saya mau cat warna kayak gini nih, kayak marmer ini. Pakai plastik loh itu. Zaman dulu iya makanya. Pakai plastik loh. Iya. Ditempel plastik terus dilepas, ditempel plastik dilepas jadi kayak gitu. Canggih ya dulu ya. Pikir-pikir. Terus Sekarang kalau mau gak ada. Zaman dulu kok ada yang mau cat orang kayak gitu. Reng, ini kan lu bangun berarti mobil ini dari 2005. Ya kan? Sekarang udah 2020. 15 tahun. Lu udah punya mobil ini. Gue pengen tahu sih, yang paling sulit saat lu ngebangun mobil ini apa sih? Yang sulit? Atau partsnya kah? Atau perawatannya kah? Atau apanya? Terakhir pokoknya di mesin. Mesin tuh ada gini, gue dulu pengen mobilnya powernya gede, tapi masih street legal orang bilangnya. Jadi bensinnya masih Pertamax turbo. Iya. Itu gua nyari, ya bukan si ini yang bikin mobil gua kan sekarang namanya Andre, MC Racing. Ya dari bengkel MC Racing. Ya, nah dia ngulik tuh, ngulik di tambahin water methanol. Ditambahin WMI. Waktu itu sempet problem lah, gara-gara pakai water methanol itu. Mesinnya sempet jebol. Cuman itu juga di luar perkiraan gua, ternyata yang bikin jebol WMI, peletakan WMI-nya. Peletakan ya? Peletakan WMI. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu water methanol injector itu apa sih, yang bisa dijelasin dikit nggak? Jadi dia campuran metanol sama air, air distilasi ya, air amidis gitu lah kurang lebih. Iya benar. Tapi bukan air amidis ya teman-teman ya, jangan teman-teman. Oke besok bensin 2 liter campur amidis. Kok nggak bisa jalan mobilnya? Jangan, ada tangkinya lagi, kan ada sistemnya kan. Nah itu ditembakin ke mesin. Langsung ke ini ruang bakar? Langsung ke intake. Ke intake. Ke intake. Jadi dia nurunin EGT banyak ya.
Oke. exhaust gas temperatur. Jadi mesinnya adem. Sekaligus kayak suntikan oktan sebenarnya dia. Jadi bisa dibilang kayak racing fuel murah tanpa lo harus merubah macam-macam. Oke, jadi dia gunanya hanya untuk malah ngademin si mesinnya. Adem. Ruang bakar lo jadi lebih dingin. Oke. Karena ada si WMI itu. Nah dulu problem tuh dibikin satu, intake gua kan custom. Jadi penyebarannya nggak rata. Oke. Itu ketahuan bener-bener di terakhir deh, mesin udah sempat jebol 2 kali. Jebol 2 kali? Jebol 2 kali, penyakitnya bener-bener sama di piston yang nomor 4 itu. Itu piston nomor 4 lumer terus, sisanya amar. Ya gitu dah, bentuknya udah nggak bener. Nyebrang gitu kan. Awalnya nyebrang. Iya, nyebrang. Biasanya kalau nyebrang bawa pegangan sama yang lain. Oh iya. Tolong gue. Yuk rusak yuk gitu. Nyebrang bareng. Dah tuh, terakhir gitu, terus Andre bilang ini kayaknya dari WMI. Ya udah, akhirnya dia cariin solusi, akhirnya dibikin individual. Oh, kayak injektor dibeda-bedain? Iya, di setiap itu dipasang. Di setiap silinder ada satu MI-nya? Jadi ada 4 kan, ada 4. Ya gituan lah, sampai sekarang aman. Gara-gara situ, nguliknya di situ. Soalnya gue pengen pengen busnya gede, tapi pakai bensinnya yang biasa. Iya, saat bus gede itu kan mesin panas ya? Iya. Nah, si ngademinnya pakai itu? Anggapannya gitu. Oke, iya. Anggapannya kayak gitu. Nah, kalau untuk dari mesin, dari parts body atau pengerjaan atau segala parts body, wah parts body perintilan sih ada aja ya. Nih, perjuangan nih. Inner fender depan Evo 3 gue dapat baru. Nah, ngomong-ngomong masalah inner fender Lancer biasa dengan Evo 3 sama beda? Beda. Karena kita tadi udah bahas fendernya lebih gede. Beda, bener. Dan bentuknya kan beda. Iya, bempernya juga lebih panjang bawah. Iya. Oke. Betul. Ini menurut gue bagian yang nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau di mata gue ini vital. Jadi mobil serapi apapun, kalau menurut gue ya, nggak ada yang namanya inner fender. Kayaknya kurang rapi aja ngeliatnya. Iya, sama. Bisa ngeliat ke dalam sono, bisa benar. ngeliat ke bawah. Aduh, kalau gue sih kurang suka. Gue selalu pertahanan itunya bagus. Iya benar, karena juga kotor juga ya. Kotor. Iya, karena Mas Bastian bisnisnya adalah car detailing. Udah pasti mobilnya harus bersih. Harus. Iya kan? Karena ini salah satu buat patokan orang, mobilnya kayak gini. Berarti kalau dia rawat mobil gue bisa. Kalau mobilnya nggak bersih, kayak nggak ada inner fendernya, pas buka kabesin kotor, kayaknya orang bakal mobilnya aja kotor. Iya. Masa mobil gue bisa lebih bersih, bener ya? Nah, karena gitulah. Iya, karena udah pasti harusnya mobil ini jadi tok ukur orang-orang gitu. Patokan lah kalau mobilnya tuh sampai kayak gitu. Makanya bener, gue setuju. Kalau itu gue setuju, karena si inner fender itu nggak punya kemana-mana. Satu, untuk menampakkan yang tadi lo bilang, dari depan nggak bisa ngeliat ban, ya kan? Dari belakang juga nggak bisa ngeliat ke depan, gitu. Terus sama kotornya itu loh. Kotornya. Jadi nggak semuanya tuh hal-hal yang sulit itu yang hal-hal yang teknis ya. Kayak yang kayak gitu-gitu aja tuh nyarinya susah tuh ya. Susah ini, gue jujur ya, ini nyari ini nyusahin temen gue. Gue pengen enak. Jadi dulu temen gue tuh sekolah bahasa di Kyoto. Oke. Gue sering kontak sama dia. Bahasa Jawa. Sunda. Iya. Bahasa juga di sana terus. Temen gue di Kyoto. Gue mintain tolong, namanya Poris. Riz, gue minta tolong, boleh nggak? Si orang Mitsubishi itu cariin inner fender gue. Ada nggak? Ya udah Bas, coba ya, nanti kalau pas gua ada waktunya sana mampir. Musim dingin. Dia di sono naiknya sepeda. Dia lu bayangin dong, dingin-dingin naik sepeda. Di nyepeda tuh sampai sana ke showroom Mitsubishi itu. Nanya inner fender, ada, tinggal 1 set. Itu pun barangnya ada di kota mana gitu. Oke. Lupa masih di Jepang juga. Iya. Ya udah dia mau. Gue bilang, iyain aja udah. Harganya pasti harga OEM dong. Iya benar. Ya kan? Iya. Oke lah pasti. Udah, iyain aja gue mau. Dah, dia pulang lagi nyepeda. Beberapa minggu kemudian baru dikabarin sama orang Mitsubishi-nya. Dinyepeda lagi ke sana. Pulang bawa inner fender gue 2 biji.
Terus nyampe Jakarta, dia pas pulang dia bawain ini ditaruh di dalam koper dilipat. Anjir. Yoi. Aduh. Terima kasih, gue bilang. Ini nyari susah banget. Iya, udah gitu dari Jepang bawa plastik. Iya, bawa plastik. Iya sih, emang sih. Itu nyusahin temen gue. Iya, Cuman iya. ya, gue terima kasih banget. Iya, sama tapi dia. nyari jauh juga tuh ya, independen sampai ke Jepang tuh ya. Jauh. Iya, gue paling di Cipete doang. Ini sampai ke Jepang. Tapi nggak ada yang punya di sini. Iya, benar. Waktu itu mau pesen, temen gue ada di sono. Langsung sama temen gue gitu. Cocok. Iya. Mau cuanin dikit nggak apa-apa lah. Iya. Bodo amat gue. Iya. Tetap masih lebih murah dibanding di sini. Iya. Harga gorengan di sini Iya, sadis. paling di sini mau paling mantep dah kalau masalah goreng-gorengan. Teng, sama aku mau nanya, ini kan lu udah pakai mobil yang tadi kita udah mention, lu udah pakai mobil sekitar 25 tahun. Sorry, 15 tahun. 15 tahun, benar. Mobilnya udah 25 tahun. Dari 95, benar ya? Nah, kalau teman-teman mau tahu mau bangun Evo atau segala macam, tips dan trik dari lu tuh apa sih? Tips dan triknya, kalau lu kepengen punya Evo 3, lu pikir berkali-kali lah. Karena tadi gue ngomong sama dia, gue bilang, Bas, kalau waktu pas gue jual Estila Bobu, gue pernah kepikiran lo, bangun Evo. Kalau lu belum sih mendingan jangan. Kalau belum kecebur, mending jangan. Tapi kalau misalnya dia orang udah ngomong, gue pengen banget nih, apa sih yang mesti diperhatiin? Apa nih? Dari mulai mobilnya atau dari pemasangan barang-barangnya, apa yang mesti diperhatiin? Ya, yang pasti lu cari sasis dulu yang bener. Yang tadi kita bahas kan? ya. Terus habis itu lu cari referensi half cut. Masih ada nggak tuh half cutnya? Kan half cut dari Jepang biasanya ke Malaysia. Kita orang beli dari Malaysia. Nah, di Malaysia itu half cut Evo 3 dipasang ke Proton. Oke. Jadi habis di Iya, sini. iya. Nah, begitu ada harganya, nah gitu deh. Harganya udah Jadi kegoreng. kayaknya gitu ya. daripada lu ini mending yang baruan gitu. Evo 6 Oh iya. itu lebih make sense harganya. Harganya pun lebih murah? Atau lebih make sense yang lu bilang? Half cut-nya lebih bisa dibilang lebih murah sedikit dan lu dapat mobilnya lebih baru gitu. Iya sih, tahunnya ya. Ini. Terus spare part-nya di Jepang udah banyak yang discontinue. Banyak sekali discontinue. Lu nyari paling ke eBay kemana segala macam. Lu ke Jepang udah tinggal dikit banget deh barangnya. Evo 6 aja udah mulai susah. Evo 9-nya udah mulai ada yang berhenti diproduksi. Waduh. Barangnya. Jadi kalau lu pengen Evo 3 sebelum kejebur kayaknya jangan deh. Mending cari yang lain. Rese nggak gue? Jadi pembangun Evo udah nyiapin, kayaknya nggak jadi ya. Tapi nggak apa-apa, ini kan dari lo. Ya. Lo udah melewati tahapan itu. Ya. Lo udah 15 tahun nah, dengan mobil ini yang tadi dia bilang pemberian. Ini mobil pertama dari bokap ya? Iya, Yang ini tadi dikasih bokap gua. yang tadi lo cerita, Yang ini tadi adalah itu. mobil pertama dari bokapnya. Ya pasti kalau lo udah ngomong dengan jalan ya dengan pertimbangan lo ya. Ya benar dia udah 15 tahun men pakai mobil Iya, ini. kalau zaman gitu. dulu masih ada worth aja ya, spare gitu ya. partnya, substitusi juga masih banyak zaman itu. Wah sekarang susah banget, Iya. susah, beneran susah. Jadi pesannya cuma satu, kalau mau bangun Evo cari sasis yang benar. Habis itu Sasis yang benar. tolong siapin Half cut yang bener juga. sama tabungan kali ya. Woi, itu iya. penting sama waktu loh. Iya. Waktu yang penting karena udah mulai kegoreng semuanya. Yang Iya, kayak lo bilang, benar. harga segala macam. Tapi yang untuk orang yang anak-anak yang atau orang-orang yang teman-teman yang gede di tahun 90-an, ini adalah salah satu mobil JDM idola. Jadi kayak lo tuh ngelihatnya tuh masih ya udah tuh emang saat golden eranya di tahunnya kita gitu. Iya, Kebetulan benar. emang mobilnya sih ini gitu. Jadi kalau untuk dibandingin dengan model lain ya nggak tahu sih apa karena mobil yang sudah ada filmnya yang booming itu jadi kayak ikonik banget gitu. Kalau Iya. si Mas Rifat pernah ngomong Evo itu dari 33 terus yang 369. iya Karena itu final versionnya terus. iya benar Dia 3 ganti sasis ke yang seri 456 kan itu mirip tuh. Penyempurnaan. CN, CP, CP. Ya paling bagus di 6. Terus begitu pindah ke CT kan 789. 9 udah paling sempurna lah. iya gitu Dari
kaki, turbonya lebih kuat. Iya, ini penyempurnaan tuh ya. Jadi itu 3, 6, 9. Ya. Gitu. Jadi itu adalah memang tadi kalau Mas Bastian ngomong itu ada penyempurnaan, benar. Jadi memang dia trial pindah sasis segala macam gini. Habis itu baru penyempurnaannya di 6. 6 juga 7, 8 pindah sasis, habis itu penyempurnaannya di 9. Iya. Gitu sih. Jadi teman-teman boleh kalau ngomong mau bangun Evo ya bisa ngobrol-ngobrol ke Mas Bastian atau mau ngedetailing mobilnya bisa juga main. Boleh banget. Ya kan datang ke sini kalau boleh, sini. boleh. Boleh ulang lagi tadi alamatnya di mana? Jalan Raya Kebayoran Lama, nomor 153, Grogol Utara, Jakarta Selatan. Nah, mungkin abis itu ngeliat mobilnya mau ngobrol-ngobrol tentang Evo silakan. Boleh, datang lah. Iya, main-main dulu aja ke sini. Ya kan? Oke, makasih banget Thank udah you. ngobrol-ngobrol. Thank you banget. Makasih banget gue karena nggak tahu banget masalah Mitsubishi. Udah gitu juga ini adalah Mitsubishi pertama di channel kita. Gue kemarin ngomong sama dia, ngomong nggak lu Mitsubishi pertama karena kita nggak pernah bahas Mitsubishi gitu. Karena kemarin versi pertama, ini adalah Mitsubishi pertama. Jadi teman-teman, makasih banget yang udah nonton. Jangan lupa likes-nya di video kita, terus subscribe-nya juga jangan lupa. Terus share video kita juga ke teman-teman kalian. Terus komen, kira-kira tamunya siapa aja yang datang? Kan ini kemarin udah dikabulin nih, minta Evo yang kuning bang. Nah ini kita langsung ngobrol ke Mas Bastian ya, jangan lupa. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih banyak. Dah.